Dan ketika Yesus muncul kepada laki-laki yang 38 tahun ini, lalu apa yang jadi masalah oleh si laki-laki ini? Tidak ada orang yang mengangkat aku. Ketika aku berjalan dengan sulit, begitu mencapai sungai, mencapai kolam, orang sudah sembuh. Aku tidak mengalami apa-apa. Penghambat selain kelumpuhan adalah semua yang telah membatasi pikiran kita. Kemunculan itulah yang penting. Kemunculan itu yang menyebabkan Sakeus yang di atas pohon itu langsung turun dari atas pohon dan berkata, setengah dari hartaku akan kuberikan pada orang miskin. Dia adalah seorang yang pelit dan serakah, tetapi dia bisa berkata, setengah dari hartaku akan kuserahkan pada orang miskin. Dan siapa yang aku rugikan akan kukembalikan 4 kali lipat. Pengalaman itulah yang mengubah. Pengalaman itu yang membuat Simon meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Pengalaman itulah yang membuat Sakeus pertemuan dengan Tuhan mengubah hidupnya dan menjadi salah satu rasul. Perempuan Samaria yang tadinya tidak pernah mengambil air pada jam-jam di mana ada banyak perempuan mengambil air. Dia mengambil air jam 12 siang karena kosong, karena nggak ada siapa-siapa. Dan disitulah pertemuan dengan Yesus. Itu yang mengubah hidupnya. Dia berani muncul dan berkata kepada penduduk kota, aku telah ketemu dengan Mesias. Lihat Bapak Ibu, setiap kali orang ketemu dengan Tuhan, itu mengubahkan. Penting sekali Tuhan muncul dalam hidup kita. Lalu bagaimana caranya supaya Tuhan muncul dalam hidup kita? Itu poin penting. Bagian kita adalah menyiapkan hati kita. Menjadi tanah yang subur. Menjadi tempat yang dimana Tuhan ketika itu muncul, kita tuh berespon benar. Sama seperti Bartimius. Ketika dia mendengar Tuhan melewat di jalannya, dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimius itu berteriak. Ketika dia dihalangin, dihadang oleh orang-orang, disuruh diam, dia semakin berteriak, semakin keras. Siapkan hati kita untuk menikmati Roh Kudus ketika muncul dalam hidup kita tanpa acara. Tidak ada acara Tuhan mau muncul. Tanpa ada siapapun Tuhan mau muncul. Siapkan hatimu. Seperti sebuah perahu, siapkan layarmu. Kembangkan layarmu, bentangkan layarmu. Supaya ketika angin Roh Kudus berhembus, itu akan membawa hidupmu. Hari ini kita banyak ditopang oleh hal-hal yang eksternal. Kita bergantung kepada hal-hal yang eksternal. Seperti laki-laki ini, maukah kamu sembuh? Lalu orang ini berkata, tidak ada yang mengangkat aku. Ketika Tuhan muncul sebagai Bapa yang mengasihi anaknya, itu akan membuat kita mengerti karya salib. Bapa surgawi memberikan anaknya lewat karya salib. Dan anaknya naik ke kayu salib untuk menebus kita. Ketika Yesus muncul sebagai penebus, maka lihat, Yesus berkata, aku tidak mengingat dosa-dosa kamu. Ada orang yang berkata, biarlah kita lebih layak lagi. Salah. Darah Yesus sudah melayakkan kita. Darah Yesus cukup, tidak ada usaha siapapun yang sanggup menambahkan kelayakan kita.
Tuhan mengasihi kita bukan karena kita berbuat yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi kita, bahkan selagi kita masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita.